Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya kalian semua? Hari ini kita bertemu kembali di dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti pada pelajaran yang ke-15. Dan hari ini kita akan mendalami materi pembelajaran kita tentang terlibat dalam hidup menggereja. Tentu pada pembelajaran ini anak-anak nanti diharapkan mampu memahami arti hidup menggereja yang sebenarnya. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kesaksian para rasul membawa pertobatan pada banyak orang. Mereka hidup penuh cinta kasih. Kehidupan mereka disenangi banyak orang, sehingga setiap hari jumlah mereka bertambah. Mereka bertekun dalam pengajaran, dalam memecahkan roti, berdoa, bersekutu, dan melayani orang lain. Hal inilah yang ingin kami pelajari. Bantulah kami ya Tuhan, agar kami mampu memahami semua itu, sehingga kami semakin berani menjadi saksi-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita akan mendalami satu tema pokok yang menjadi kelanjutan di dalam pembelajaran kita. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana kegiatan dalam hidup menggereja. Anak-anak semuanya, sebelum Pak Didi melanjutkan, hidup menggereja itu bukan sekedar pergi ke gereja. Artinya, menjadi orang Katolik tidak hanya berhenti pada ibadah, berdoa, tetapi juga harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Maka pada kesempatan ini kita akan melihat dan mendalami apa yang disebut dengan pengungkapan iman dan perwujudan iman yang kita wujud nyatakan dalam keterlibatan kita dalam kehidupan menggereja. Nah, mari kita lihat apa yang akan ditampilkan satu persatu di sini. Salah satu bentuk keterlibatan kita di dalam kehidupan menggereja adalah di dalam kegiatan atau perayaan Ekaristi, atau yang kita kenal dengan istilah liturgia atau kegiatan peribadatan. Misalnya perayaan Ekaristi, ibadah, doa, jalan salib, atau doa-doa devosi lainnya, itu juga bagian dari kegiatan yang kita lakukan di dalam kehidupan menggereja, atau yang kita kenal dengan istilah liturgia atau peribadatan. Kemudian kegiatan lain yang dapat kita ikut di dalam hidup menggereja adalah koinonia atau persekutuan. Contoh kegiatan yang menunjukkan keterlibatan kita di dalam kehidupan menggereja sebagai sebuah persekutuan. Misalnya kita di gereja kita sering ada kelompok persekutuan doa atau Legio Maria. Ini merupakan salah satu kegiatan yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan menggereja sebagai sebuah persekutuan. Kemudian yang ketiga adalah kerigma atau pewartaan. Nah, anak-anak dapat mengambil bagian di dalam kegiatan hidup menggereja sebagai bentuk keterlibatan kita. Kegiatan kita apa misalnya yang bisa kita ikut? Misalnya ada kegiatan sekolah minggu. Nah, terutama untuk anak-anak kalian semua yang masih pada pendidikan sekolah dasar, kegiatan sekolah minggu ini merupakan juga bagian dari kegiatan pewartaan yang dapat kita lakukan sebagai bentuk keterlibatan kita di dalam hidup menggereja. Lalu yang keempat ada kesaksian atau martiria. Kesaksian macam apa yang dapat kita lakukan? Misalnya dengan berbagi kasih kepada orang yang lemah, orang yang miskin, kaum
papa, orang-orang yang tersingkirkan, mereka yang berkekurangan, kita dapat memberikan pelayanan kasih kita sebagai buah dari kesaksian kita. Kemudian yang kelima adalah diakonia atau pelayanan. Gereja-gereja selalu melakukan pelayanan di dalam kehidupan masyarakat, misalnya pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan untuk orang-orang sakit, dan masih banyak lagi pelayanan-pelayanan yang bisa kita ikut atau kita ambil bagian atau yang dapat kita lakukan sebagai bentuk keterlibatan kita di dalam kehidupan menggereja. Semua dasar kegiatan dalam hidup menggereja pada gereja modern ini tentu bersumber dan meneladani apa yang sudah dilakukan oleh para rasul. Nantinya kita akan melihat dalam bacaan Kisah Para Rasul. Di sana digambarkan dan jemaat perdana mereka tidak hanya berhimpun untuk memecah-mecahkan roti, tetapi mereka juga beribadah di sana sebagai bentuk kegiatan liturgi. Ya, mereka berhimpun tidak hanya berkumpul begitu saja, tidak hanya berkumpul untuk memikirkan peristiwa-peristiwa yang telah mereka alami, tetapi mereka berkumpul kemudian memecah-mecahkan roti dan memuji Allah. Ada kegiatan peribadatan yang sudah mereka lakukan. Kemudian setelah tidak hanya berkumpul dan memecahkan roti secara bersama-sama, tetapi para rasul juga bertekun di dalam pengajaran. Ada kerikma atau pewartaan. Nanti kita juga akan temukan, dengarkan di dalam Kisah Para Rasul di ayat 42. Mereka juga selalu bertekun dalam suatu persekutuan sebagai sebuah komunio, sebuah persekutuan atau koinonia. Lalu mereka juga digambarkan menjual harta miliknya dan membagikannya kepada semua orang sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai bentuk pelayanan bahwa gereja hadir di tengah-tengah dunia sebagai gereja yang melayani. Diakonia, pelayanan. Nah, mereka juga kemudian dari tindakan-tindakan keterlibatan mereka, akhirnya mereka juga disukai banyak orang saat mereka memberikan kesaksian. Mereka mulai bersaksi dengan Tuhan, tentang Tuhan, mulai memberikan kesaksian iman kepada setiap orang yang mengikuti mereka, mulai mengajarkan kesaksian iman kepada orang-orang yang telah dibaptis. Dan semuanya nanti itu akan kita dengar di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Dari semua itu anak-anak semuanya, inilah yang kita sebut sebagai panca tugas gereja. Nah, panca tugas gereja ini apa saja yang dapat kita lakukan sebagai bentuk keterlibatan kita di dalam kehidupan menggereja? Ada 5 panca tugas gereja, tadi sudah kita bahas. Yang pertama, ada liturgi atau liturgia atau peribadatan. Kemudian, ada kerikma atau pewartaan. Lalu yang ketiga, ada koinonia, persekutuan. Kemudian yang keempat, ada martiria atau kesaksian. Dan yang kelima, ada diakonia atau pelayanan. Nah, panca tugas gereja ini kemudian dikelompokkan menjadi 2 bagian yang merupakan bentuk pengungkapan iman dan juga merupakan bentuk perwujudan iman. Mana yang menjadi bentuk pengungkapan iman? Nah, ada 3 keterlibatan kita. Ini sebagai ungkapan iman. Pewartaan, peribadatan, dan persekutuan. Ini sebagai bentuk ungkapan iman. Tidak hanya sekedar ungkapan iman, tetapi iman itu harus diwujudkan. Melalui apa? Melalui kesaksian dan pelayanan kita. Apa yang kita lakukan adalah sebagai wujud iman. Jadi, kehidupan kita di dalam menggereja, keterlibatan kita di dalam kehidupan menggereja tidak hanya sekedar pergi gereja, pulang, tidak hanya sekedar berdoa dan selesai, tetapi ada tindak lanjutan yang dapat kita lakukan sebagai perwujudan iman. Perilaku kita, tata krama kita,
siapa diri kita itu merupakan wujud dari iman kita. Nah, anak-anak semuanya, oleh karena itu kita sebagai anak-anak, apa sih keterlibatan yang dapat kita lakukan? Pak Didi berharap jangan sampai anak-anak itu berpikir, Pak, saya kan masih anak-anak, kami kan masih anak-anak, kami harus terlibat di bidang mana, dalam bagian apa di dalam kehidupan bergereja. Ingat, gereja sekarang membuka diri bahwa gereja itu tidak hanya gereja orang dewasa, tetapi gereja semua umat beriman yang telah dibaptis dan bersatu dalam persekutuan gereja. Maka anak-anak pun juga memiliki keterlibatannya. Misalnya yang pertama, kita bisa terlibat sebagai misdinar di gereja. Ketika hari Minggu ada perayaan Ekaristi, anak-anak bisa mengambil bagian sebagai misdinar. Kemudian yang kedua, sebagai pendamping iman anak, ya, atau sekolah minggu, kita bisa terlibat di sana. Lalu yang ketiga, ada persiapan komuni. Kalian terlibat di sana sebagai bagian dalam hidup menggereja. Kalau kalian mempunyai bakat menyanyi atau suara yang bagus, bisa terlibat di dalam kelompok pemazmur gereja. Lalu yang keempat itu ada lektor misalnya. Sekarang lektor tidak hanya orang dewasa. Kalau kalian memiliki kemampuan membaca yang baik, silakan terlibat di dalam komunitas atau kelompok lektor gereja atau paroki setempat. Nah, yang lainnya juga bisa terlibat di dalam kelompok KOR. Itu semua merupakan kumpulan atau bentuk kegiatan yang menggambarkan keterlibatan anak-anak di dalam hidup menggereja. Jadi silakan kalian bisa memilih terlibat di dalam salah satu kegiatan. Itu merupakan bentuk keterlibatan kita sebagai umat atau sebagai gereja Tuhan. Nah, dengan mengikuti kegiatan tersebut, nantinya diharapkan semakin berkembang imannya dan menemukan keselamatan. Semakin dekat dengan Tuhan, hidup penuh persaudaraan, dan pada akhirnya berani bersaksi dan mewartakan kabar gembira yang disampaikan Tuhan Yesus. Nah, ini harapan-harapan yang dapat kalian capai ketika kalian terlibat di dalam kegiatan-kegiatan hidup menggereja. Nah, baik anak-anak semuanya, sekarang mari kita akan mendalami bacaan kitab suci dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Anak-anak silahkan menyimak dan sambil mendengarkan, Pak Didi akan membacakannya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, anak-anak semuanya, ini adalah teks kitab suci yang menjadi rujukan bagi kita, yang menjadi dasar dari panca tugas gereja.
Semua sudah terungkapkan di sini. Baik itu liturgia, baik itu kerigma, baik itu koinonia, baik itu martiria maupun diakonia. Sudah dihidupi oleh para rasul yang menjadi penggagas gereja perdana. Apa yang bisa kita pelajari dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47? Di sana kita melihat mereka yang telah dibaptis tekun dalam pengajaran dan bersekutu. Ya, persekutuan, koinonia atau komunia. Kemudian persekutuan orang-orang yang dibaptis disebut gereja. Jadi anak-anak, gereja dibentuk oleh pewartaan para rasul yang diberanikan oleh Roh Kudus. Kita ingat pada pembelajaran sebelumnya, para rasul sempat mengalami suatu situasi kehidupan yang penuh ketakutan. Namun ketika mereka dicurahkan Roh Kudus, mereka menjadi berani mewartakan, berani memberikan kesaksian tentang apa yang mereka alami. Dalam persekutuan mereka senantiasa memecahkan roti dan berdoa. Seperti yang diajarkan oleh Yesus, roh yang diberikan itu untuk mempersatukan para murid Yesus dengan Bapa. Nah, persatuan dalam Tuhan itu menggerakkan mereka untuk berbagi, ya. Pelayanan atau diakonia, kesaksian. Jadi mereka tidak hanya hidup sendiri, tetapi mereka akhirnya menggerakkan diri untuk berbagi. Milik mereka menjadi milik bersama. Kenapa? Karena dengan itu tidak ada yang berkekurangan di antara mereka. Mereka juga bertekun dalam pengajaran para rasul. Kenapa mereka harus bertekun dalam pengajaran para rasul? Agar iman mereka kepada Yesus semakin bertumbuh. Mereka menjadi semakin tulus hati, semakin sukacita, dan damai serta disenangi oleh banyak orang. Itulah tanda pertobatan mereka. Anak-anak, cara hidup para rasul menjadi dasar dari seluruh kegiatan gereja hingga saat ini. Maka, kehidupan gereja saat ini tidak lepas dari kegiatan para rasul. Kegiatan gereja sekarang selalu mendasarkan diri pada 5 kegiatan pokok dalam gereja para rasul tadi. Apa? Yang pertama, misalnya ada pengajaran, memecahkan roti dan berdoa, bersekutu sehati sejiwa, pelayanan kepada orang miskin, dan akhirnya sebagai kesaksian. Di awal tadi sudah kita bahas 5 panca tugas gereja. Itu semua merupakan pengembangan kelanjutan apa yang sudah dilakukan oleh para rasul bersama gereja perdana. Baik anak-anak semuanya, pada dikira itu yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Maka sebagai tugas harian kita, silakan mengerjakan lembar latihan pengetahuan 16 yang terdapat pada buku Jamrut halaman 39 sampai 41, khusus Romawi 1 dan Romawi 3. Silakan tulis jawaban kalian, kemudian lampirkan di classroom agar dievaluasi oleh Pak Dedi. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati.